Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 52. Cucu kesayangan. Naya tidak sabar bertemu dengan Aurel. Sebab ia selama menjadi istri Daniel, ia sama sekali belum pernah melihat Aurel. Bahkan, Naya baru mengetahui kalau Daniel mempunyai adik angkat perempuan. Daniel sendiri lupa menceritakan hal itu, karena menurutnya itu tidak penting. Apalagi saat itu, Aura sama sekali tidak hadir saat mereka menikah. Mereka berdua memasuki lift dan segera menuju lantai atas. Untunglah di dalam lift itu hanya ada mereka berdua, jadi Naya akan merasa sedikit nyaman. Apa sudah ada tanda-tanda ditemukannya cucuku? Pria parubaya itu melemparkan pertanyaannya kepada asistennya. Sang asisten yang setia berada di samping pria parubaya itu langsung menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaannya. Maaf kek, cucu kakek masih belum ditemukan. Padahal semua anak buah sudah mencarinya kemana-mana. Jawab sang asisten dengan hati-hati dan juga merasa prihatin. Jujur saja, asisten itu ikut merasakan kesedihan sama seperti tuannya. Ia sudah tidak tahan melihat tuannya yang selalu berharap agar cucunya ditemukan. Akan tetapi, usahanya untuk menemukan sang cucu majikan belum berhasil. Pria parubaya itu tak lain adalah kakek Juan dan juga asisten Han. Keduanya tengah berada di ruang kantor milik kakek Juan. Gedung itu nampak sangat tinggi jika dilihat dari bawah. Itu dikarenakan gedung perusahaan tersebut memiliki lantai 30. Dan sekarang kakek Juan berada di lantai paling atas. Lantai paling atas seperti apartemen. Semua fasilitas lengkap di lantai 30 itu. Dan di sebelah gedung itu pun masih ada satu, akan tetapi hanya berlantai 15. Betapa kayanya kakek Juan, pria parubaya yang sudah berumur 60 tahun itu. Satu-satunya harapan beliau hanyalah bertemu dengan cucu satu-satunya. Seorang cucu yang belum pernah ia lihat sama sekali. Bahkan namanya saja beliau tidak tahu. Kakek Juan duduk di kursi kebesarannya, sedangkan asisten Han berdiri di samping. Emang sangat sulit untuk menemukan cucuku. Andai aku mempunyai fotonya. Kakek Juan menghela napas begitu sangat berat. Jam yang berada di atas meja berbunyi, menandakan sekarang pukul 12 siang. Han, perintahkan kepada anak buah untuk membagikan makanan kepada orang miskin. Dan jangan lupa berikan mereka juga uang. Perintah kakek Juan. Kakek Juan benar-benar sangat dermawan. Banyak sekali orang yang memuji dan hormat kepadanya. Baik, Kek. Asisten Han menganggukkan kepalanya. Dan saat ia hendak membungkuk, tiba-tiba ponselnya berdering. Asisten Han langsung mengambil ponselnya yang ada di dalam saku celana dan melihat nama si penelpon. Melihat nama si penelpon, asisten Han segera mengangkatnya. Iya, Tuan. Tanya asisten Han kepada orang seberang. Apa kakek Juan ada? Kini orang yang barusan menelpon asisten Han bertanya balik. Ada, Tuan. Apa Tuan ingin berbicara kepada kakek? Berikan saja ponselnya, sahutnya. Asisten Han mengiyakan dan menyerahkan ponselnya kepada kakek Juan. Siapa? Tanya kakek Juan. Tuan Daniel, Kek, jawab asisten Han. Mendengarnya, kakek Juan langsung meletakkan ponsel itu dekat dengan telinganya. Halo, Kek, bagaimana kabar kakek? Sapa Daniel kepada kakek Juan melewati telepon. Daniel baru teringat, ia belum mengabari kakek Juan akan kedatangannya ke Australia. Dan ia berniat ingin menemui kakek Juan
bersama dengan Naya setelah keluar dari rumah sakit. Saat mengingatnya, Daniel langsung saja menelpon kakek Juan. "Baik, El, bagaimana kabarmu dan juga istrimu?" sahut kakek Juan yang kembali bertanya balik. Kakek Juan sangat senang karena Daniel menelponnya. Karena kakek Juan menganggap Daniel seperti cucunya sendiri. "Aku baik, tapi istriku sedang dirawat." Mendengar jawaban dari Daniel, kakek Juan terkejut. "Kenapa dengan istrimu, El? Kenapa kau tidak menjaganya dengan baik?" Kakek Juan memarahi Daniel karena tidak bisa menjaga Naya. Sampai-sampai Naya sekarang sakit. Padahal itu bukan salah Daniel. Namun bagi kakek Juan, yang salah adalah Daniel. Apalagi kakek Juan dulu pernah memberikan perintah kepada Daniel agar menjaga istrinya dari bahaya apapun. Mendengar dirinya yang dimarahi, Daniel hanya bisa terkekeh dengan pelan sambil menggaruk tengkuknya. Saat ini, Daniel tengah berada di luar kamar rawat Naya, sebab Naya sedang tertidur akibat efek obat yang ia minum. Karena tidak mau terdengar istrinya, Daniel pun keluar kamar. "Maaf, Kek, Daniel salah." Daniel menghela napas berat dan memelas. "Tidak akan kakek terima maafmu sebelum istrimu sembuh," tukas kakek Juan mengancam. Sementara asisten Han hanya bisa menyimak dengan baik. "Tapi, Kek, aku ingin memberitahu kakek kalau aku sedang berada di Australia bersama istriku." Ucapan dari Daniel membuat kakek Juan kembali terkejut dan marah. "Apa-apaan kau ini? Kenapa kau tidak memberitahu kakek? Dasar cucu kurang ajar. Apa kau sudah melupakan kakek?" Kakek Juan benar-benar marah kepada Daniel. Sebab Daniel sudah melupakan dirinya yang sudah ia anggap sebagai cucu tersayang. Sedangkan Daniel yang mendengarnya, ia menjadi bingung sambil tersenyum aneh. "Anu, Kek," saat ingin menjawab ucapan kakek Juan, perkataannya langsung dipotong begitu saja. "Sekarang cepat beritahu kakek, rumah sakit mana istrimu dirawat?" potong kakek Juan. Daniel hanya bisa menurut dan segera memberitahukan alamat rumah sakitnya. Sambungan ponsel langsung diputuskan oleh kakek Juan dengan sepihak setelah mendapatkan alamatnya. "Cepat ke rumah sakit," perintah kakek Juan kepada asisten Han. Asisten Han yang mendapat perintah dari kakek Juan segera mengangguk mengiyakan. Ia berjalan di belakang kakek Juan sambil memainkan ponselnya. Keduanya keluar dari ruangan kakek Juan dan segera menuju lift. Sembari menunggu turun ke lantai dasar, asisten Han menelpon anak buah kakek Juan untuk memberitahukan perintah sebelumnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah!